Haritnya ternyata di EVOS. Harit Erlan. Oke, lengkap sudah dari segi drafting yang akan kita saksikan. Winning condition seperti apa, Prof, yang harus dipegang sama Alter Ego dengan Khalid yang mereka ambil lagi? Wah, udah pasti ya, agresif early game karena Zuxin sangat memungkinkan untuk bisa melakukan poke ke arah dari Hylos. Sementara untuk EVOS berikan ruang buat Erlan karena kebetulan bisa aja kita ngeliat Harit M1. Waduh, super berbahaya memang dari EVOS sendiri. Dan jangan lupakan area of effect yang besar juga ada di tangan mereka. Alright, karena ini adalah match point untuk keduanya. Keadaan sekarang sudah diimbangi oleh Alter Ego. Mampukah EVOS memanfaatkan waktu ini untuk bisa mempertahankan 100% match rate? Ataukah Alter Ego yang akan bangkit lagi dengan adanya satu kombinasi line up yang mereka tunjukkan? Let's go to the land of dawn. Ini dia untuk line up down. Dan kita bakal menyaksikan early game seperti apa, melihat game 1 dan game kedua yang selalu dimenangkan oleh tim yang bisa memegang early game. Jadi ini akan jadi pembuktiannya. Siapa yang bisa mendapatkan poin lebih banyak juga. Kalau ngomongin ke arah hero-hero yang dibawakan, memang Sunshine yang akan cukup terancam. Udah berkali-kali ya kita ngelihat dari tadi, tapi dengan hadirnya Lancelot juga di tangan Albert, apakah ini bisa menjadi satu buah kunci kemenangan? Karena di area frontline ya mereka punya Hylos yang cukup tebal, tapi ingat, wow, Hylos versus Chuzin itu capek. Capek diangkat terus ya. Kudanya terbang. Disinarin terus. Benar, tapi ya ini udah mulai kelihatan bagaimana agresivitas yang tetap coba untuk dijaga sama Alter Ego, bro. Udah pasti sih. Atau 3 agility. Ini Alter Ego pengen banget connect berlima ya. Dan sekarang kayaknya bener-bener sampai dipaksa untuk revitalize. Ini early game yang bener-bener agresif banget dari Alter Ego. Diharapkan lah ya. Sama persis Alek dengan Khalidnya, selalu seperti ini. Iya. Kalau kemarin didapetin first blood ya. Tapi sekarang kayak agak sedikit harus ditahan dulu karena kebetulan roamer yang dia hadapi adalah satu yang cukup tanky juga Hylos. Hylos. Iya. Kalau bukan Hylos mungkin udah cukup bisa ya ngedapetin 1 poin eliminasi dengan output damage yang sangat bertubi-tubi dengan efek sisi yang dikasih juga sama Hijume. Tapi kondisinya berbeda sekarang, Albert yang sudah ada di level yang keempat juga. Ini bakal jadi satu bahaya ketika kita melihat defense-nya tenang banget, gak ada gangguan sih sejauh ini. Dan level 4 juga masih aman sebenarnya. Nino harus hati-hati, ingat. Kena Alek. Oh, gak kena. Langsung berikan seorang Alex dengan quick stun guard dan juga flicker yang berhasil untuk bisa dimaksimalkan sehingga tidak adanya first blood yang ingin diciptakan oleh EVOS. Tapi ini berarti akan ada sedikit space yang terbuka di area turtle. Ngelihat para pemain dari EVOS juga udah mulai mendekat. Tapi masalahnya Hijume terlalu sendirian di depan sana. Flicker Crimson Decan dikombinasikan untuk bisa melarikan diri dari kejaran pemain-pemain EVOS. Even Feather Ice Strike juga udah dikeluarkan. Ya, dan dari EVOS juga nggak terlalu terburu-buru mereka. Nggak perlu tergesa-gesa, ngelihat mereka juga masih punya power yang cukup kuat. Ada Albert, tapi mereka harus aware dengan hadirnya Nino dari bagian belakang. Iya, langsung ditabrak dan bahkan punya damage yang cukup besar juga. Dan kali ini Albert berhasil bisa mendapatkan turtle, tapi first blood dikantongi oleh Rine sebagai ganjaran. Rizzo terpaksa mengeluarkan flicker untuk kabur sehingga tidak ada lagi pertukaran yang bisa dilakukan. Kehilangan sosok roamer untuk sebuah turtle, bro. Wah, tapi lihat level dari Rine. Lihat level dari Rine. Waduh. Alek. Kejauhan sepertinya barusan ya. Cukup jauh. Iya ya, trade sempat terjadi point kill dengan Turtle dan Rine sebagai individual dia mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat banyak sekali dengan adanya point kill yang menjadi last hitnya. Dan dengan ini sebenarnya Alter Ego tetap bisa mengungguli dari segi point kill yang dijadikan trade sebagai buah tangan. Masalahnya untuk sekarang kita lihat dari gold lane ini benar-benar masih mirror farmingnya sampai dengan mid lane bahkan tadi benar-benar saling berdempetan. Next fight baru kelihatan siapa yang bakal dapetin keuntungan. Tapi so far Alter Ego menang dari segi jumlah gol. Masalahnya kali ini Ki harus hilang juga di tangan dari Rine. Hunter Strike telah terselesaikan juga. Early game yang sekarang coba untuk dikuasai oleh Alter Ego sangat-sangat sudah mulai terlihat. Tapi masalahnya Albert juga udah punya damage yang cukup besar. Hijume masih belum menjadi target yang optimal karena Albert memilih untuk mundur dulu. Ini jelas bukan game yang mudah buat seorang Hylos sih, karena gangguannya benar-benar banyak banget. Tapi mereka juga harus menyadari hadirnya Erlan. Alex maju lagi, tapi masih ada kehilangan, tapi akan dibalaskan keadaannya karena di belakang ada backup pada RP Blazing Duet. Erlan yang mundur tapi terangkat sudah tidak killing spree diamankan oleh Rine. Masalahnya ada 4 pemain yang udah hadir di sana. Dan pemain dari EVOS masih ingin mencoba untuk mendapatkan 1 poin eliminasi yang ngebuat mereka harus kehilangan Ki untuk ketiga kalinya. Wow, 3 point death
dari Ki. Ini makin buruk. Keadaan dari Alter Ego semakin lebih diuntungkan. Menuju ke turtle yang kedua. Kayaknya udah boleh kelihatan. Bahkan sebelum turtle yang kedua kali ini. Alter Ego akan mencoba untuk mengendalikan setup turtle-nya. Karena lihat dari Rine yang sekarang dia unggul di level yang ke-8. Yap, waduh, tabrakan semua komit menuju ke arah Alex ya. Sehingga tidak akan ada lagi initiator dari Alter Ego dalam waktu dekat. Sehingga akan coba untuk dimanfaatkan oleh EVOS untuk langsung secure menuju ke arah turtle-nya. Tapi masalahnya Nino dan juga Hijume bahu-membahu untuk bisa mengganggu. Dan Albert berhasil untuk mengamankan kembali dari turtle-nya. Tapi masalahnya Roundel akan menjadi pertukaran nyawa. Dan Rine satu yang terakhir dikejar Sorizo Vengeance yang begitu mematikan. Dan in the end juga kalau kita lihat adanya Arfi dengan Arrow Thievery. Dan bahkan kali ini attack speed yang cukup tinggi Ki dibabak belurkan secara paksa sehingga Arfi kembali mengantongi poin kill. Sangat sulit untuk bisa keluar dari area pertempuran bagi seorang Kid. Tapi kita ngelihat tadi screening yang lumayan baik. Menghindari Rine untuk bisa masuk ke area pertempuran. Sehingga ada objektif yang bisa di-secure. Serang Albert. Tapi ya Albert juga gak akan tenang. Gangguan datang dari Arfi dan juga Nino. Wah, ditabrak, di-dive-in. Arfi-nya gak punya build melee match. Dan bahkan kali ini dengan dari blessing duet Arfi berhasil untuk bisa membuat Albert mendapatkan poin death pertamanya. Gak dikasih space sama sekali. Tapi lihat di arah yang lain juga sedikit terjadi gangguan. Sampai ke area purple buff. Erlan yang akan mencoba mengusir kali ini. Gak bisa berbuat banyak juga. Penculikan sudah mulai terjadi. Penjajahan dari Rine. Dan akan membuat Alter Ego semakin pegang keunggulan, Prof. Wah, ini bener-bener banyak banget keunggulan dari Alter Ego. Dan seperti biasa Alter Ego dengan early game-nya yang tidak mau melepaskan pressure-nya. Dan ingin melepaskan keuntungannya. Benar-benar ingin terus mendapatkan keuntungan. Mid lane. Dengan adanya Great Fat Away, mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Alter Ego dan Alex lagi-lagi yang menjadi korban. Betul-betul dipaksa untuk bisa ditabung lagi poin kill demi poin kill untuk EVOS. Tapi ini bedanya nih, ini bedanya. Alex tumbang dari tadi, Nino dapetin space-nya. Sementara Ki tumbang 4 kali, belum ada yang mendapatkan space secara maksimal. Hijume sekarang yang target. Nah masalahnya Hijume masih punya Crimson Beacon, Flicker dan Final Slash-nya dikombinasikan membuat dari Hijume pun tidak bisa berkutik lagi. Tapi dua pemain dari Alter Ego akan membalaskan keadaan. Blessing duet dari Arfi. Langsung menuju ke arah di belakang. Rina menjadi eksekutor di mana sosok Roundel berhasil dilangkah dengan double kill. Diamankan, tapi masalahnya Ki masih punya threat untuk mundur ke arah belakang. Dan tidak ada teamfight lanjutan dan keuntungan berlipat ganda untuk Alter Ego. Cover dari Nino yang akhirnya menutup teamfight kita kali ini. Tapi terlihat bagaimana ketika EVOS ngebuka inisiasi, mereka sangat kesulitan untuk bisa pulang. Kayak 4 pemain mereka malah dikejar. Counter setup yang emang bagus banget dari Alter Ego datang dari arah yang berlawanan. Dan sekarang efeknya mereka bisa ngedapetin turtle yang ketiga akhirnya setelah 2 turtle berturut-turut di-secure oleh EVOS. Wow, Alter Ego. Mereka emang bener-bener gak main-main kalau ngomongin pressure. Alex, ketahuan. Oke, masih ada Raging Sandstorm untuk kabur tapi Rine solo Solo? kill. Wah, atas hilangnya Sorizo. Sendirian di area top lane. Sorizo meskipun memang udah memegang Oracle tadi, tapi ini gak cukup sepertinya. Tetap akan tumbang pada akhirnya. Dan Nino yang benar-benar menempel bagi seorang Albert akan menjadi kesulitan tersendiri. Ini jujurnya nggak ada yang bisa ngepok Nino sih. Ya, Iya. screeningnya luar biasa. Karena emang belum waktunya untuk event berlima. Yap, Ella. zaman Force terpaksa untuk dikeluarkan untuk bisa melakukan defensif atas outer middle turret yang coba untuk mati-matian dipertahankan oleh EVOS. Yap, buat clearing untuk di area mid lane memang masih cukup aman. Tapi mungkin nggak untuk waktu yang lama. Kalau misalnya dari EVOS belum bisa memenangkan teamfight mereka, belum bisa menciptakan satu buah teamfight yang solid di atas. Raging Sensor coba untuk dikomunikasikan kembali berputar dengan adanya Revitalize membuat dari Ki masih ada nyawa untuk bertahan. Tapi lihat bagaimana Nino dan diganggu sudah Raging duet dari Arfi. Dieksekusi dengan begitu manis oleh Rina, double kill diamankan dan bahkan menyisakan Albert sendirian. EVOS kehilangan 4 pemain mereka. 4 pemain ditambah dengan 1 buah auto turret di area mid lane. Dan mungkin akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Karena sekarang gold yang dimiliki oleh Alter Ego sudah menyentuh ke angka 6.700, Prof. Wah, ini connection dari Nino, Hijume, dan Arfi. Mereka benar-benar sekalinya dive bertiga. Jadi targetnya ngebingungin juga buat teman-teman dari EVOS. Gak ada yang bisa menghentikan targeting dari Hijume-nya juga dengan Zuxin. Blazing duet yang timingnya juga tepat waktu. Arfi dengan eksekusinya ngebuat EVOS sekarang jadi nggak punya ruang untuk bisa memanfaatkan draft yang mereka bawakan. 7.000 gold lead.
Terlalu jauh. Iya. Free Lord pun kayaknya bisa didapatkan. Final Flash Nino coba untuk langsung saja di commit dengan adanya Zaman Force Feeder Ice Strike, tapi lihat begitu banyaknya Source Ultimate untuk numbangin Nino seorang. Apakah tidak Effortnya akan ya. ada free di sini? Mungkin ya, karena kehilangan seorang Dino ini menurutku akan punya pengaruh yang besar. Gak ada yang screening lagi kecuali dari seorang Alec mungkin. Atau bahkan Hijube pun yang harus ikut mulai screening. Tapi lihat, Lordnya. Focus. Ternyata hampir saja bisa dicuri, tapi blessing duet! Dan juga sebuah eksekusi lagi-lagi dari Rine. Double kill diamankan oleh Arfi dan bahkan gak berhenti sampai situ. Zaman Force-nya benar-benar diganggu lagi dengan Lantern Flare dan bahkan Erlandnya penuh hilang dan wipe out diciptakan di tangan Alter Ego. Tidak bisa bergerak bagi pemain EVOS. Dan ini ngebuat dari Alter Ego semakin jauh lagi keunggulan yang mereka dapatkan. Area Lord yang tadi coba untuk diculik oleh Chorizo digagalkan dengan begitu mudah dan seperti biasa Alter Ego. Mereka punya counter setup yang sangat powerful, Prof. Arfi, dia power banget dengan Blazing Duetnya karena 3 pemain dan langsung hilang seketika. Sekarang tinggal bagaimana endgame dari Alter Ego karena mereka sudah berada di depan base turret. Mountain Choker-nya juga udah mulai dibuka. Lord akan dikawal, base turret middle sudah berhasil untuk dihancurkan. Targeting lagi menuju ke arah belakang, tapi hati-hati dengan adanya sebuah final flash. Masih bisa dihindari dengan cukup baik dengan adanya flicker yang dikeluarkan oleh Nino. Ya, gimana selamat juga. Yap, tapi masalahnya kali ini Arfi menuju ke arah belakang. Dan menuju ke arah base yang coba untuk dicicil perlahan, tapi Alter Ego masih menunggu wave berikutnya. Yang penting Holy Shield sudah mulai dipecahkan satu persatu. Area mid lane udah gak ada base turret lagi dan mungkin menuju ke bagian bottom lane untuk Holy Shield selanjutnya. Tapi dari Alter Ego, mereka gak bahaya. Kalau misalnya terus Raging Sandstorm connect menuju ke arah dua sekaligus dan Lantern Flare benar-benar mengganggu sehingga Chorizo berhasil untuk dieksekusi dengan begitu baik, tapi shutdown didapatkan Erland yang menari-nari dan Erland menjadi sebuah harapan untuk EVOS untuk bisa mengembalikan keadaan walaupun Arfi membalaskan sesuatu pula dengan double kill yang dia ciptakan. itu dia bahaya yang aku maksud. Ketika dua pemain hilang dalam kondisi mereka mencoba untuk ngedapetin base turret. Apalagi yang hilang adalah seorang Rine. Ini akan jadi tabungan yang cukup bisa dipecahkan oleh EVOS. Harus lebih hati-hati ya untuk melakukan sebuah push. Karena dalam keadaan seperti ini, Alter Ego tidak boleh terpleset sedikit pun. Dengan gold lead yang terlalu jauh. Lagi-lagi kita apakah akan melihat 10.000 gold? Karena sekarang tinggal 900 gold lead aja dari Alter Ego. Karena mereka juga nggak ingin memberikan ruang bagi EVOS untuk farming. Yap. Hati-hati ya, kalau Alter Ego mereka juga main di depan base-base turret dari EVOS. Final Slash ini sangat potensial sekali untuk bisa geser. masukin mereka ke dalam lini defensifnya dari EVOS. Ada hero momentum soalnya. Gue sampai udah bagi-bagi. Udah. Jauhnya gap gold yang terjadi. Ini game kedua nih tadi nih. Iya, dan emang gak semudah itu sih untuk ngebalikin 9.000 yang sekarang udah dipegang oleh Alter Ego. Ada banyak banget skenario yang harus diciptakan oleh EVOS sampai akhirnya bisa tercipta satu pemain yang hilang. Alec. Dan sebenarnya dengan Rine yang tadi berhasil tumbangan, ini udah jadi satu awal yang bagus buat EVOS. Tapi untuk menciptakan momen kayak tadi, susahnya minta ampun sih. Udah pasti gak sih? Karena masih belum nemuin momentum juga. Yep. Arvi-nya juga sudah selesai dengan Malefic Gun. Dikejar, tapi kayaknya bakal bahaya buat Albert kalau misalkan dia chasing terus untuk Arvi dengan Cloud. Terlalu lincah sih sebenarnya ini Albert dan juga Arfi ya. Yeah. Dan so far benar-benar kalau kita ngeliat Arfi dari awal, dia udah ikut fight, dia udah Cloud prematur gitu loh. Yeah. Sampai sekarang dia nggak terhentikan sama sekali. 0 death sejauh ini, 6 point kill dan 10 assist itu udah sangat jelas secara data bagaimana powernya. Tapi ya gak ada gangguan sama sekali ke area Lord. Hari ini bisa ngedapetin objektif. Dan sekarang waktunya untuk mode pertahanan aja sih dari EVOS. Ya seenggaknya ada Farsa juga ya bro, buat nahan lah. Iya, dan Harit ya. Tapi ya mungkin expect aja kalau misalkan Arvi nanti bakal blazing duet dengan Winter. Jadi kayak bakal susah banget untuk menangkap Arvi atau menghentikan bagaimana damage yang diberikan dari Arvi. Karena Lord juga bakal masuk ke area mid lane. Kemudian push harusnya yang bakal dicari sama Alter Ego. Atau jangan-jangan EVOS-nya bakal nge-freeze balik. Sehingga nanti ya hanya akan ada 2 laning yang bakal didorong sama... Sangat krusial. So, apa yang akan dilakukan? Karena mereka ternyata sudah sangat dekat Prof dengan base turret. Ini udah bener-bener tinggal menunggu siapa yang bakal start duluan untuk inisiasinya. 3 lane push. Alter Ego benar-benar terstruktur sekali, tinggal bagaimana dive-nya nanti. Yap, udah mulai dicicil juga dari arah belakang oleh Arfi. Base turret sudah mulai dihancurkan, tapi feeder Ice Strike sudah mulai dikeluarkan oleh Rondel. Tercancel begitu saja. Panas saja sudah mulai terlihat, tapi Alec-nya juga tumbang. Tapi base sekarang akan menjadi fokus juga dari Alter Ego. Dan harusnya Alter Ego mampu mendapatkan kemenangan atas EVOS yang akhirnya match rate mereka juga pecah.
terlalu sulit untuk bisa mempertahankan di posisi akhir bagi EVOS. Karena mereka udah tertinggal terlalu jauh. Gold yang udah gak bisa dikejar lagi.